What's up Bori, apa kabar lau semua? Semoga sehat selalu ya kan. Kembali lagi di channel SBD Official. Oke, sebelumnya untuk para penonton, cerita ini mengandung cerita yang sensitif. Untuk para penonton tolong diterima dengan bijak. Terkadang kita harus menengok ke belakang, melihat sebagai sejarah hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang. Anjay. Oke ya kan, dari kemarin nih banyak yang request, Bang, undang Bang Akso dong, Bang Akso ya kan. Gue pengen tahu cerita. Oke, langsung gue datengin nih orangnya, Bang Akso. Subut 28 angkatan berapa, Bang? Gua angkatan 2018 ya kan, dia abang kelas gue setahun ya kan. Nih banyak nih Bang yang penasaran sama lu nih ya. Lu iya, terkenal iya. juga, lu kenal gak sih sama yang komen-komen? Nggak kenal gua. Masa gua Lu kenal? terkenal juga nih dia ya kan. Oke, langsung aja kan perkenalan diri. Ya, nama gue Imam Akso. Gue bisa dipanggil Akso di Subut. Gua ikut basis PL 610 kelas 1. Pondok Labu. Iya. Tapi gua kelas 2 pindah. Kelas 2 Ciputat. pindah. Iya, karena rumah Ciputat. gua pindah. Ah. Gitu. Oke, jadi sebelumnya tuh disebut dulu ya ada 3 basis ya kan. Ciputat, Pondok Labu, Blok A. sama Blok A. Cuman kalau sekarang udah nggak tahu kita ya. Nggak tahu deh sekarang. Dulu kelas 1 Pondok Labu, kelas 2 Ciputat. Nah, gue pengen tanya nih, awal lu masuk Subut, lu tuh langsung ngebasis apa enggak, apa gimana tuh awal mula lu Awal mula masuk Subut ya. masuk sekolahnya tuh? Gue masuk sekolah itu hari pertama masih biasa, hari kedua pokoknya gue inget itu antara hari Kamis sama Jumat. Baru masuk nongkrong. Baru nongkrong itu, jadi nyatu semuanya dari PL, Blok A, sama Ciputat, Al tuh ya. Albes. Jadi ngumpul, jalan naik metro ke waktu itu mau ke komplek AL, Blok A. Itu kan turun di Petogokan tuh. Nah di situ di apa sih yang Sevel Petogokan ya? Togogan. Iya, turun situ jalan tuh ke AR rame-rame. Itu gue kelas 1. Gue kelas 1 akhirnya di situ udah kayak perkenalan doang. Ini nama gue ini dari SMP, ini dari ini. Perkenalan doang lah biar tahu nih abang-abangnya siapa sih kelas 3 kelas 2-nya. Udah gitu kan juga waktu itu ada alumni juga datang ke situ. Nah, waktu zaman lu ini nih, awal mula penatarannya itu gimana? So, awal mula kalau lu kelas 1 nih Kelas basis 1. ditatar gitu. Kalau untuk gue sendiri sih ngerasain kayak gue di khusus basis PL dulu gue kelas 1 ya. Itu gue ditanya diri satu-satu kan. Di depannya abang kelas semua. Tanya, nama lu siapa? Imam Akso. Dari SMP mana? Dari SMP ini bang. Ditanya gue, lu masuk Subut alasannya kenapa? Terus mau nyari wapak lu, nyari wapak. Ada gituin gue. Nyari wapak Agak anjing. bang, gue sebelumnya juga belum tahu kalau Subut ada gitu-gituan kan. Iya. Akhirnya gue bilang gue pengen ribut sama Dayak, gue bilang gitu. Karena gue SMP pernah dikolekin sama Dayak, pakai seragam pramuka. Karena kan badan gue gede SMP. Pernah dikolekin sama Dayak. Terus ada yang nyaut, emang lu berani sama Umar? Kata dia gitu. Umar siapa? Gue gak kenal. Gue bilang berani aja gue. Boleh tahu gak sih siapa kelas 3-nya? Kelas 3-nya waktu itu nanya Tegar. Tegar. Iya, 2016 ya? 2016, captain 2016. juga dia parah gitu. Ah. Nanya Tegar terus udahlah perkenalan, ditanya ribut. Paling tuh penataran nih kayak TNI bener. Kayak yang Bang Berak bilang. Oh iya. Kayak gitu doang. Push up, rokok Push gini ya? up, iya. Kita tatarannya nggak kayak anak SMA katanya yang minum ludah inilah, enggak, kita mah fisik aja biar kuat gitu. Lebih ke fisik ya? Lebih ke fisik. Nah, kan terus nih ya kan, perkenalan udah nih kan. Alasan yang membuat lu bisa masuk ke dalam basis itu awalnya gimana tuh, Sok? Alasannya itu diajak. Jadi gue pas mau pulang, abang kelas, nongkrong. Ternyata nongkrong ada basis gitu. Ya udah gue ngikut lah. Gue ikut coba-coba, ya asik juga, keterusan. Gitu, ya udah. Dari abang kelas pokoknya tuh diajak-ajak biasa. Dari situ. Nah, terus juga nih kan banyak nih ya kan yang pengen tahu cerita lu nih ya kan. Gue pengen minta klarifikasinya nih yang kata Yang mana nih? waktu lu zaman lu nih ya, zaman lu gua nggak kelas 2 kalau nggak salah ya kan, yang kata lu nyikat Texas tuh habis pulang nyekar, kalau nggak salah tuh Texas habis bantai Tamrin. Nah, habis itu Texas dibantai Subut. Nah, tuh di situ tuh nama lu tuh cukup si Akson yang bantai, si Akson yang bantai. Jadi gini ceritanya, gue waktu itu pulang sekolah nongkrong. Itu lu kelas 1, Gua kelas 1 ya, gua kelas 1. Nongkrong di PGA, gue sore balik dulu nih, pengen balik kan. Gue ngelihat anak pelajar rame naik metro di depan si Ahmad Dahlan arah ke Ciputat. Gue tapi di situ dia nggak nyanyi, gue liat ini anak mana ya.
Gue nggak tahu, kira gue pulang, gue buka HP di grup, katanya Texas nyekar, nyanyi Texas ke arah Ciputat. Akhirnya kabar-kabaran tuh anak-anak semua ngumpul di PGA semua. Gue balik lagi, alumni gue ngikutin, motoin lagi. Anak Texas ini lagi masuk ke gapura depan Dayak tuh. Ciputat ya? Iya, nah katanya Dayak pulang bakal lewat PGA nih, ditungguin sama anak-anak. Kalau lewat PGA, gue tungguin sampai malam, kagak lewat men. Akhirnya anak-anak udah cari. Akhirnya gue cari, muter-muter nggak ketemu. Gue berhenti lah di depan Kira itu. Depan Kira kan MRT yang putaran balik langsung ke Gang Texas tuh. Yang seberangan Texas itu. Gue berhenti, tau-taunya ada yang bilang Texas di metro mau turun katanya gitu. Akhirnya anak-anak udah tuh pas banget Texas turun dari metro, anak subuh muter balik langsung rata nyanyi matahari anjing, matahari terbenam. Iya, langsung cabut dia ke dalam, cemen banget, bahasa-bahasain sempak kalau kata kasih gue mah. Nggak ngelawan dia. Nggak ngelawan. Anjing. Akhirnya dia masuk karena warga kan. Anak-anak cabut. Ada abang kelas gue anak blok A. Abang kelas lu juga. Iya. Dia akamsi, dia jadi tahu kayak gang-gang tikus gitu. Gang-gang tikus gitu kan. Akhirnya Texas ini ternyata ngumpetnya di masjid. Masjid Texas tuh dekat sekolahannya ya. Iya, masjid Texas lucu banget. Masjid Texas akhirnya dibawa sama abang kelas gue liat gang-gang kecil gitu. Nah, kata abang kelas gue nih ada nih anak Ciputat. Wah, no Texasnya di dalam masjid padahal digeber juga, buah. Saking karena Texasnya panik mungkin ya. Nah, itulah yang jadi katanya sih tembok masjid dijebol hancur sama ininya apa? Pintunya katanya ditabrakin saking paniknya kali. Anjing, parah. Parah lu. Sebut 28. Texas parah, masjid sampai hancur. Iya, udah gitu lucunya. Texas ngapa? Itu ada lu juga nge? Ada gua. Dia kan lucunya. Lucu itu. Dia mau pulang lepas seragam anjing. Udah gitu makan di gorengan yang turunan apa tuh Pasar Impres. Iya. Ada gorengan di situ. Dia makan, gue inget tuh siapa aja orangnya 2018 juga. Makan, alumni gue datang kan mau ngeliat kita nih gimana, datang. Nah, anak Texas ini kenal sama alumni Subut, manggil si Tegar ini. Gar. Apa anak Subut di mana? Gue nggak tahu. Lu jangan bilang anak Subut ya kalau gue ada di sini. Iya. Nah, ternyata si Tegar nyepuin ke anak-anak. Jadi tuh ini tempat anak Texas makan gorengan, di depan ada gang. Nah, ini anak Subut semua. Di dalam ya? Di dalam. Si Tegar bilang, "No, Texas di depan lagi makan gue." Anak-anak langsung ke depan, gorengan diambilin. Ada tuh yang udah ada almarhum ya di palanya digini. Udah itu jangan diceritain lah. Iya. Nah, terus habis itu udah kayak gitu kan. Pokoknya gorengan semua diambil-ambilin. Akhirnya ya udah, Texas mau gimana karena dia cuma dikit kita rame. Ya udah akhirnya dia ngasih, "Udah Bang, ambil aja gitu." itu banyak banget ya. Banyak banget gorengan itu. Gue pesta gorengan, rokok, rokok, es. Parah anak-anak Subut mah. Nah, terus abis kejadian itu gimana tuh? Abis kejadian itu udah kita dari situ bubar ya. Iya, karena ya udah tau lah Texas kayak gini. Katanya kan dia juga lagi ada masalah juga, motor pada disita-sitain. Ya udahlah. Jadi itu klarifikasinya tuh ya kan yang bantai Texas pas pulang nyekar ya kan. Nah, terus gue juga mau nanya nih Bang, waktu zaman lu nih, kisah lu nih ada nggak sih Bang kisah-kisah lucu di dalam sekolah atau di luar sekolah gitu? Kok di jam sekolah mah gak ada, mungkin kalau di luar sekolah tuh ada mungkin kayak berantem gitu. Berantem lucu. Gimana tuh? Itu ada di komen juga tuh. Yang mana? Yang katanya lu dikejar-kejar terus ada Subut tuh kurang ajar banget tuh orang ngatain gue botak. Censi, lawan Censi. Ya itu gimana tuh? Itu lucu juga ya? Gue kelas 3 udah. Lu kelas 3 ya? Gue kelas 3, emang posisi gue rambut gue botak. Begitu botak bewokan. Gue rambut bewokan, gue bisa. Anjing, pelajar bewokan. Iya. Hari Kamis lagi, pakai celana hitam, gombrong, patuh pantopel, jaket ketat, udah kayak om-om banget dah. Gue niatnya jalan mau ke kapal. Basis Ciputat sama blokannya doang. Dia kelas 2 nih. Iya, gue kelas 2 tuh. Dikit banget, cuma 4-5 motor dah, 2-2. Gue jalan, lewat depan CNC, gue paling depan salahnya, nah dia paling belakang. Ternyata nih si monyet ini ngeledekin CNC. Digini-giniin, gimana sih lu ngeledekinnya? Gue nyanyi-nyanyi. Dihitung 1, dihitung 2, gue nyanyi gitu. Dihitung 3, kabur semua. Aja ngelawan anjing. Nah, gue ngeliat gue kabur. Gue ngeliat dia disiram kayak es gitu ya. Iya, sama alumninya. Dikejar-kejar pakai struman. Nah, si temen gue nih yang belakang
angkatan gue bilang, gak si Grandman dikejar-kejar dong, diturunin. Sama mana? Gue liat iya dia lagi muterin gesper sendirian kayak orang gila anjing. Udah kayak gitu kan, wah gue bilang anjing sendirian. Akhirnya gue maju, gue terobosin, gue cuma teriak, ayo sini maju anjing, ayo sini maju anjing. Gue majuin, si Grandman dari belakang gue majuin lagi, dia kabur ke dalam. Gue gak tau ngapa ya ini. Iya. Enggak, lu serem banget itu soalnya. Gue gak tau ngapa tiba-tiba dia kabur aja. Terus kabur ke Indomaret. Terus ada yang anak Chensi keluar gini-gini. Udah. Ya udah. Suruh udahan. Gue bilang, kemeng banget gitu doang. Padahal kita enggak BBR ya, men. Kagak. Gesperan doang. Gesperan lah, enggak pernah ini. Niatnya mau ke kapal itu. Tuh temu kapal juga enggak sih itu? Temu kapal. Kapal ya? Di terminal tapi cuma dikit. Digeber lagi sama anak-anak. Ayo sebut 28, kabur lagi. Anjing tuh kaji. Gue dikit ya? Doang padahal itu. Itu enggak niat ya? Enggak niat. Enggak niat ribut. Giran lagi dikit ketemu musuh itu yang ngatain gue botak kurang ajar banget. Gue ganteng. Iya lu kagak anjing gantengan gue. Gue dikatain, masalahnya gue dikatain botak men. Untung ada aksi botak. Parah yang ngatain lu. Parah. Emang gitu sebagai abang-abangan, bukan abang-abang sih, abang kelas harus bisa ngejagain adik kelasnya gitu. Jangan sampai adik kelasnya kita kayak kebacok, jangan sampai adik kelasnya ketangkep polisi. Kita sebagai abang kelas emang kayak gitu diajarin ya kan. Benar. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi kelas bener semakin berat tanggung jawabnya karena kita yang bawa gitu. Nah, terus udah nih ya, tuh ribut lucunya udah tuh ya. Cerita lucu, bukan ribut ya, cerita lucu ya kan lawan Chelsea anjing. Easy. Parah anjing parah. Enggak serius ini bego videonya. Gak apa-apa. Enggak ya. Nostalgia doang. Iya, cerita masa lalu doang ya kan. Sorry ya kan. Nah, terus juga kan lu pasti nih dalam basis itu kan sering ribut-ribut tuh ya. Sering banget ya. Ada enggak sih Bang nih yang menurut nih yang lu paling nggak bisa lupa nih kejadian tragedi itu, maksudnya kejadian ribut itu ada nggak sih yang nggak bisa lu paling lupain sampai sekarang? Gua ada tuh salah satu tragedi yang paling gua nggak bisa lupa sampai sekarang. Itu gua lawan satu sekolah cuma bertiga, gila itu. Satu sekolah lu bertiga doang. Siapa aja tuh? Gua Kampleng, ada Kampleng tadi udah. Oh Kampleng, kita undang ya? Kampleng kita undang. Gua Kampleng sama ada temen gua lah satu lagi. Ah ya. Jadi ceritanya gini, di Subut itu ada anak kayak DOC dari sekolah lain, dia juga udah ada namanya di sekolah itu. Masuk pindah ke Subut kelas 1 lagi jadi angkatan gua. Dia penasaran dong sama Subut. Nah, suatu ketika sekolah lama dia ini HUT ulang tahun. Jadi Subut diundang sini nongkrong gitu. Oh kalau jadi nih ada orang udah dari sekolah lama masuk ke Subut ya kan. Di sekolah lamanya itu udah dia DOC kan, udah ada namanya lah, maksudnya kelas 3 masuk Subut kelas 1. Kelas 1. Jadi ngulang ya. Ngulang lagi. Dia cuma pernah di Subut juga enggak lama. Enggak lama juga ya. Nah, terus gimana tuh lanjut? Jadi sekolah dia ini ulang tahun kan. Subut diundang lah. Dijamu. Subut diundang sini. Akhirnya Subut ngumpul, emang lagi ngumpul rame mau jalan. Di mana tuh ngumpulnya tuh? Waktu itu ngumpul PGA. Iya. Ngumpul jalan tuh ke sekolah itu tongkrongannya. Akhirnya udah set nggak ada lawan. Gue muter ke Mataram sepi, dikejar polisi. Akhirnya di situ Subut mencar. Mataram itu SMK 15. SMK 15. Abis itu Subut mencar kan. Katanya pada kumpul di Polim. Panglima Polim ya. Nah udah pada mencar. Nah gue inget itu cuma ada 3 motor gue. Gue naik bertiga, si Kampleng ini berdua, temen gue berdua. Udah gitu pas di lampu merah Polim tuh dari arah Barito pelajar rame ke arah Sevel yang Petogokan, katanya mau ke Chensi. Itu anak KR sih, itu udah jelas banget. Reduskra anjing. Zaman lu tuh sering ketemu Reduskra ya? Reduskra Texas pada zamanan gua. Terus gimana lanjut, Bang? Udah tuh akhirnya temen gue bilang itu pelajar. Akhirnya diturunin. Nih gue yang di motor, turun bertiga nih motor ditinggalin. Akhirnya tuh abang kelas gue sama temen gue balik lagi ngambil motor. Akhirnya gue nih bertiga maju, lari. Nah dia nurunin juga. Nah pinternya dia itu dia nggak majuin men, dia nahan. Dia berhenti tapi dia diem nahan. Diam di tempat. Nunggu kita yang maju. Akhirnya gue baris bertiga. Waktu itu gue megang corbek Bayoran, Kampleng megang corbek Bayoran. Iya, si Kampleng megang CR. Cukup bagus lah. CR Madura. Iya, udah gitu temen gue megang pedang. Megang pedang. Udah tuh, gue nyanyi kan, dia nyanyi selatan-selatan. Siapa yang punya? Gue
Gue balas lagi nyanyi lah, mata sambil gue kan pakai gue gini-gini nih Subut 28 TikTok Pondok Pinang. Oh jadi biar sudah ada ini ya TikTok Pondok Pinang. Ada MRT kan, gue anuin biar gue ke MRT biar serem maksudnya biar dicabut biar nggak ngetes dicabut nih. Gue anuin kan, trek copot aja nggak dulu, gue masukin dulu, gue nyanyi lagi. Udah depan-depanan mau nabrak ini, dia kayak bacot dulu tuh, aduh bacot, gue ada ini dia nyebut-nyebut gitulah, gue nggak tahu orang ya, bobo orang lah. Si Kampreng nanya temen gue gimana nih di bobo ini, kata temen gue udah sikat peng, bacokin sama Kampreng, ceprat gue bacokin lagi, gue bacok bukan orangnya, itu kena motor Vespa anjing. Gue bilang Vespa Matic masih bagus banget, Vespa Matic iya joknya sampai copot, orang corbek gue depannya sampai belok gitu, motor hancur dah sama gue. Kalau orang urusan Kampreng dah orang urusan Kampreng gue itu di kelasnya emang bacokin sat udah tuh gue menang kan, dia jebol, gue menang, gue emang gue ngeliat adik kelasnya belakangnya kebacok, baret ini panjang, masih Kampreng tuh, kurang ajar tuh, kacau dia psikopat anjing. Iya, masih kurang ajar ya dia masih kurang ajar. Akhirnya udah tuh gue menang, gue jalan lah. Ternyata ini KR ngikutin gue, dia nggak terima, katanya adik kelasnya ada yang kebacok, si Kampreng udah naik motor, temen gue udah naik motor, dia udah cabut duluan malah. Nah gue paling belakang. Lu cabutnya jalan kaki santai aja. Gue selon, ibaratnya gitu. Sombong juga ya. Emang gue udah capek di situ lari, karena kan gue ngos-ngosan lah, udah nggak kuat lari gue. Gue jalan, baju gue ditarik-tarik kan. Dia pokoknya anak AR ini nggak terima kalau adik kelasnya dibacok sama motor Vespanya hancur. Jadi anak AR yang narik-narik baju lu? Iya, gue tetap jalan. Udah di belakang tuh udah bohlam, stick gue kelewang lah. Nah jadi temen gue udah standby motor nih, udah naik berdua, abang kelas gue sama temen gue. Pas gue mau naik motor, gue muter balik langsung, gue kokang lagi, ya lu ngapa, gue gituin kan. Pokoknya si Kampreng masih ada tuh di motor. Nah bagusnya dia langsung manggil ke temen gue ini. Nah udah kayak gitu, anak AR bebacotan nih sama gue nggak terima nih adik kelas gue lu gini, lu bacokin motornya juga. Gue udah mau dibacokin, mau disayurin situ, di depan gue nih bohlam yang panjang, mau dikoprok gue men. Akhirnya gue sendirian, udah dibunderin gini. Akhirnya gue mikir gimana nih caranya biar gue bisa menang sendiri, nggak malu-maluin. Ya udah dengan cara itu main silat gue di tengah-tengah itu. Akhirnya gue belaga gila, mencak-mencak main silat. Ayo lu sini, gue gini-giniin. Akhirnya dia mundur. Ya kagak, gitu. Lu di tengah orang banyak, lu main silat. Gue main silat. Anjing. Karena caranya itu doang. Kalau gue pura-pura kesurupan nggak lucu banget. Iya. Tapi lu ada perguruan juga ya? Ada maksudnya ada bekal ilmu bela diri juga? Karena kan gue orang Betawi. Oh iya, lu Betawi. Gue pernah kayak belajar gitu, belajar main silat gitu. Ya gue cuma kayak basicnya aja gitu. Gue ayo lu sini, gue gitu-gitu doang. Jadi dia pada mundur. Wah lu ngapa lu? Bang lu jangan kayak gitu dong bang. Ada yang bilang kayak gitu. Emang apa dalam hati gue? Kan gue ngebela diri. Iya. Akhirnya dari situ dia mundur lagi. Nggak lama Kampreng sama temen gue datang. Udah lu ini. Akhirnya dari situ gue cabut. Nah dari situlah kayaknya sih cukup rame tuh. Nama lu cukup populer di situ tuh ya? Iya cukup rame karena di situ juga gue ribut cuma bertiga doang lawan satu sekolah menang gitu. Gokil sih itu. Gokil. Ya gitulah biasa. Iya. Nggak, tapi lu dalam Subut nih banyak nih yang bilang kan Subut School of Magic, tapi sebenarnya tuh ada nggak sih Subut kayak school pakai ilmu segala macam, apa yang sebut orang kayak ilmu kebal segala macam? Kalau kayak gitu gue kurang tahu ya, mungkin kan kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau untuk kayak gitu sih paling ilmu keselamatan, nggak ada ilmu kebal. Udah. Tapi kalau lu sendiri lu pakai nggak sih? Kalau jujur sih gue Make nggak make, gue juga nggak tahu ya, gue sumpah deh, nggak tahu sih. Make nggak make itu rahasia dapur lu ya. Rahasia dapur, sebenarnya kalau ribut itu trik anjing. Trik aja ya, gimana caranya kita nggak kebacok yang ngeles gitu, jangan kayak mentang-mentang lu pakai wapok lu tangkep ini, wah gila kayak gitu, malu udah mati duluan ya. Iya soalnya kan banyak nih orang-orang kalau waktu zaman dulu kan ribut tuh pakai otak bukan pakai otot gitu ya. Iya benar. Cuman kalau gue ya misalkan Subut nih diajarinnya kagak pernah begitu ya kan, maksudnya ribut tuh pakai strategi pakai trik juga. Iya. Kita mau nomprok juga nggak asal nomprok juga, ada triknya gitu. Oke kan, maksudnya berarti lu ganteng kriminal nih anjing. Ganteng kriminalnya. Tapi udah lewat lah kejadian itu ya kan, hanya masa lalu nih. Ya kan? Cukup
kriminal lah menurut gue kan, walaupun lu ganteng tapi tetap lu kriminal. Kriminal parah ya. Gue pengen tahu nih, sekarang lu semenjak lulus sekolah kegiatan lu apa sih, Sok? Gue alhamdulillah semenjak lulus sekolah nganggur tuh nggak lama men. Nganggur dulu. Nganggur dulu gue seminggu 2 minggu gue nganggur. Alhamdulillah gue langsung kerja di situ. Langsung kerja. Iya, gue kerja sebagai barista lah. Barista, wah gede juga lah kalau barista mah ya. Alhamdulillah. Pendapatannya gede juga. Salah satu barista udah gitu kan gue juga sekarang punya clothing kayak jual-jual jaket kayak gini. Oh, kayak usaha ya? Usaha gitu sampingan. Jadi anak bandel itu nggak tentu selamanya kriminal. Kita sukses itu bisa nggak tahu, ada yang bisa di umur 20, bisa di umur 25, kita nggak ada yang tahu. Makanya anak bandel itu jangan dipandang sebelah mata. Contohnya kayak gue. Ya sekarang gue bisa ngebuktiin kalau gue bisa nyari duit sendiri. Gue mau apa-apa nggak minta sama orang tua gue, malah orang tua gue setiap bulan gue bagi. Jadi jangan pernah pandang sebelah mata anak bandel itu. Karena kita nggak ada yang tahu sukses itu di umur berapa men. Bisa di umur 25, 22 kita nggak ada yang tahu gitu. Makanya kita saling silaturahmi. Sebenarnya kok kayak kita sering nongkrong gitu bermanfaat juga men. Jadi kita punya banyak teman, kita bisa nanya-nanya kerjaan gitu, iya kan? Gue juga gitu sih kadang kan? kalau lagi nganggur. Jadi tapi apa sih nih kayak gue nih kayak apa sih bang yang menurut lu nih yang lu maksudnya pikiran lu nih udahlah gue stop di sini aja nih. Ada pikiran lu tuh awalnya gimana sih? Awal mulanya tuh gue semenjak lulus emang gue udah mutusin. Oh ya, lu semenjak lulus sekolah udah mutusin gak mau kayak gitu lagi? Gak mau kayak gitu lagi, udah cukup lah gue ngerepotin orang tua gue kayak dipanggil ke sekolah lah, ngeliat gue di rumah ada BR. Jadi gue mutusin udah, gue gak mau kayak gitu lagi. Gue gimana caranya gue harus bisa kayak ngebanggain orang tua gue, naikin derajatnya lah. Ya udah gue akhirnya mutusin untuk gue kerja, tapi gue sama anak-anak Sumut gue tetap silaturahmi. Karena kenapa? Karena dia bisa suatu saat kita juga bakal bisa kerja sama dia men. Kalau kita lagi nganggur kita nanya-nanya, bang ada kerjaan nggak? Siapa tahu kita diajak. Nggak mungkin kan alumni ngeliat adik kelas nganggur nggak diajak kerja, pasti diajak. Iya benar. Gitu, asal kitanya bener aja. Benar. Jadi pelajaran yang bisa diambil hari ini ya kan, kayak sukses nggak harus apa ya, maksudnya nggak menjamin lah ya kan baik atau buruknya masa lalu ya. Nggak menjamin, tergantung kitanya. Tergantung kitanya ada kemauan apa enggak ya. Apa enggak gitu. Nah terakhir nih bang, terakhir nih ada nggak pesan-pesan lu nih, masih orang-orang yang suka pada tawuran ribut di luaran gitu? Ini berat juga nih ngasih pesan-pesan sebenarnya. Iya maksudnya biar dia juga nggak ngelakuin lah yang seperti apa yang kita lakuin dulu gitu. Jadi gini, buat yang masih pada tawuran, ya lu mendingan stop aja. Stop tawuran, lu belajar yang benar, apalagi lu di SMK, ilmunya lu ambilin. Itu sebenarnya pas gue lulus gue ngerasain kenapa gue sekolah ilmunya nggak gue ambil. Kenapa nggak gue ambil? Pas gue kerja gue ngerasain, karena gue di dunia F&B. Karena gue ngambil perhotelan men, gue ngerasain itu gue di kerjaan. Yang pelajaran di sekolah ada men semua. Ada semua tuh di kerjaan. Iya. Gue sampai nyesel, ya Allah, kenapa sih gue dulu nggak sempat gue belajar dengan benar. Jadi mendingan lu belajar aja yang benar. Lu deketin guru-guru yang banyak lowongan buat kerja di 28. Banyak. Jadi udah lu nggak usah tawur-tawuran, belajar aja yang benar. Emang mungkin kalau gue bilang kayak gini ke lu anak pelajar, lu nanggapnya masa bodoh karena ini ada di fase-fasenya dia men. Kayak gue dulu juga kayak gitu. Tapi pesan gue, lu jangan tawuran lah. Udah cukup anjing, masanya sekarang udah bukan masanya, udah bukan cari nama. Lu ntar tawuran kebacok masuk rumah sakit, orang tua lu nangis, masuk polisi, DO dari sekolah kan resikonya berat juga. Mending sekarang lu belajar yang benar, lu lulus, lu kerja, enak punya duit sendiri, lu mau ngapain juga, main cewek. Iya. Main cewek. Iya, udah bukan zamannya tawuran. Iya, jadi kalau misalkan tadi lu bilang kayak misalkan kayak anak zaman sekarang nih kita bilang kan mungkin fase-fasenya dia mungkin udah bukan zamannya lagi nyari nama, mungkin tuh dari zaman dahulu kali ya. Selalu bilang kayak gitu. Nah, cuman kan kita di sini cuman mengingatkan aja kembali agar tidak melakukan hal negatif yang seperti itu. Iya benar. Ya kan? Jadi cukup di sini aja ya kan. Kisahnya Imam Aqso ya kan dari 2018 ya kan. Selanjutnya gue bakal undang sohib lu ya kan, siapa? Kampleng. Itu udah ya kan? ini sama gue. Udah sohib banget ya. Slatingan lah gue. Ya kan, satu angkatan gila dia. Gue bakal undang ya kan yang namanya Kampleng itu ya kan. Gue pengen ulik nih ya kan cerita-ceritanya dia nih kan di mungkin di acara selanjutnya ya kan. Oke, jadi
cukup di sini aja. Gue ada pesan ya kan, orang yang tidak pernah mengambil pelajaran dari sejarah, mereka ditakdirkan untuk mengulanginya. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk sekarang dan berharap untuk besok. Anjir. Hal yang paling terpenting adalah jangan pernah berhenti bertanya. Keren. Oke, sampai di sini aja. See you.